Pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana sebuah negara dengan lebih dari 116 juta penduduk mengelola berbagai tantangan kependudukannya? Nah, negara yang akan kita bahas kali ini adalah Filipina. Salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Di balik jumlah penduduk yang besar tersebut, Filipina menghadapi dinamika pergeseran demografi yang luar biasa. Mulai dari penurunan tajam fertilitas, kontrol mortalitas, hingga ketimpangan pembangunan antar wilayah. Kalau kita melihat perkembangannya, jumlah penduduk Filipina terus meningkat dari sekitar 27 juta jiwa pada tahun 1960 menjadi sekitar 116,8 juta jiwa pada tahun 2025. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Filipina mengalami perkembangan penduduk yang masif selama beberapa dekade terakhir. Namun, berdasarkan data terbaru United Nations Population Fund atau UNFPA, laju pertumbuhan tahunan kini melambat drastis di kisaran 0,81% karena angka kelahiran yang merosot tajam. Kondisi ini menandakan Filipina berada dalam fase transisi demografi kritis di mana 67% penduduknya kini berada pada usia produktif 15-64 tahun, sehingga berpeluang besar mengoptimalkan bonus demografi. Kondisi pertumbuhan di Filipina memiliki penurunan angka fertilitas yang mencetak sejarah baru loh. Melalui Survei Demografi dan Kesehatan Nasional atau NDHS pada tahun 2025 oleh PSA menunjukkan bahwa jumlah total kelahiran secara keseluruhan di negara Filipina pada saat itu hanya mencapai 1,7 jumlah anak per perempuan atau tepatnya melahirkan 1-2 anak saja per sepanjang hidup mereka, yang berarti telah berada di bawah tingkat pergantian penduduk standar yaitu 2,1. Namun kabar baiknya, angka kehamilan pada usia remaja di Filipina ini berhasil mencetak titik terendah yaitu 4,8%. Di sisi lain, penduduk Filipina justru menghadapi tantangan besar dari segi mortalitas atau angka kematian. Dari data WHO dan PSA menunjukkan bahwa penyebab utama kematian kini bukan lagi penyakit menular, melainkan penyakit yang gaya hidup. 3 besar penyebab kematian didominasi oleh jantung iskemik, stroke, dan kanker. Artinya, meski jumlah bayi yang lahir semakin sedikit, ancaman kesehatan orang dewasa justru semakin tinggi. Dalam mengelola data kependudukan, Filipina bertumbuh penuh pada lembaga statistik nasionalnya, yaitu Philippine Statistics Authority atau yang disebut juga dengan PSA. Sepanjang tahun 2025, PSA secara aktif merilis pembaruan data registrasi sipil dan statistik vital bulanan untuk memantau angka kelahiran, pernikahan, serta kematian nasional secara berkala. Walaupun sistem digitalisasi data kependudukan mereka terus berkembang baik, kondisi geografis Filipina yang terdiri dari ribuan pulau tetap memicu tantangan logistik. Beberapa daerah kepulauan terpencil dan wilayah konflik masih mengalami keterlambatan dalam pelaporan Civil Registration and Federal Statistics atau disebut juga dengan CRVS. Nah, selain tantangan medis dan data, Filipina memiliki ketimpangan internal yang berbeda jauh loh. Di perkotaan seperti Metro Manila dan wilayah Calabarzon diproyeksikan menampung populasi terbesar pada tahun 2025. Yang artinya fasilitas kesehatan di sana, lapangan kerja di sana, dan sekolah di sana sangat berpusat kuat sekali. Namun sebaliknya, pada daerah pedalaman dan pulau-pulau seperti Mindan dan Danau ini masih sangat tertinggal jauh sekali. Perbedaan ini memicu kemiskinan dan kualitas hidup yang tidak merata antara pulau utama dan kepulauan luar. Untuk merespon kondisi ini, pemerintah Filipina terus memperkuat implementasi Responsible Parental and Reproductive Health Act (RH8) UNFPA. Kebijakan ini strategis terbukti sukses mendorong penggunaan kontrasepsi modern yang meluas hingga ke wilayah rural, sehingga membantu mengendalikan angka kelahiran nasional.
Meskipun para pakar ekonomi dari Panchen Macroeconomics mengingatkan adanya risiko baru penurunan fertilitas yang terlalu cepat, yang sangat berpotensi untuk penuaan populasi atau aging population, dan dapat memperpendek jendela bonus demografi dari estimasi awal jika tidak diimbangi kestabilan ekonomi. Melihat situasi terkini di tahun 2025 sampai 2026, pemerintah Filipina direkomendasikan untuk segera memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi penyakit tidak menular atau NCDs ke daerah pelosok demi menekan angka mortalitas usia produktif. Selain itu, karena angka fertilitas sudah di bawah 2,1, fokus kebijakan harus digeser dari sekedar pembatasan kelahiran menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia. Investasi masif pada sistem pendidikan digital, lalu pelatihan keterampilan kerja bagi pemuda, serta pemerataan investasi ekonomi keluar Metro Manila menjadi kunci mutlak agar bonus demografi yang ada tidak terbuang sia-sia dan berubah menjadi krisis pengangguran. Kesimpulannya, Filipina berada di titik balik transisi demografi yang sangat dinamis, di mana pertumbuhan penduduk mulai melambat seiring anjloknya fertilitas ke rekor terendah di angka 1. Peluang emas dari demografi kini berpacu langsung dengan tantangan penuaan populasi dini, ancaman penyakit tidak menular, dan ketimpangan fertilitas antar wilayah. Pengambilan kebijakan yang adaptif dan merata akan menentukan apakah Filipina mampu keluar sebagai negara maju atau kependudukannya yang berkepanjangan.